told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Penantian panjang, akhirnya Presiden setujui proses naturalisasi Sandi dan Jordi. Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah kian dekat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Mereka terindikasi tinggal mengambil sumpah di Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu terungkap dari postingan teranyar Hassani Abdul Ghani, anggota Exco PSSI, yang rutin mengawal proses naturalisasi pemain bendera Indonesia, termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh. Congratulations, terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Welcome to Timnas, tulis Hassani Abdul Ghani dalam postingan teranyar di akun media sosialnya. Menjawab pertanyaan seorang netizen, Hassani Abdul Ghani kemudian mengindikasikan bahwa berkas naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dengan proses yang tersisa kini adalah pengambilan sumpah keduanya di Kemenkumham. Benar sekali, balas Hassani menjawab pertanyaan itu. Sebelumnya sudah ada kabar baik mengenai proses naturalisasi pemain keturunan lain, yakni Zain Patinama. Pengajuan naturalisasi Zain oleh PSSI untuk menjadi WNI sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Yang menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh yang proses naturalisasinya sudah diurus lebih dulu. Namun anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan belum bisa memastikan Jordi dan Sandy apakah bisa tampil di Piala AFF 2022 jika prosesnya sudah rampung. Ajang itu akan digelar pada 20 Desember 2022 mendatang. Seperti diketahui, pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 kurang dari 2 pekan lagi akan ditutup oleh panitia, tepatnya pada 20 November 2022. Deretan pemain non-striker yang bisa jadi sumber gol Timnas Indonesia U20. Pertama, Zanadin Faris. Zanadin Faris menjadi satu di antara pemain andalan milik Timnas Indonesia U20. Gelandang mungil dari klub Persis Solo ini dibekali skill mumpuni dalam melewati lawan dan kecepatan berlari. Zanadin Faris memiliki tipikal pintar menciptakan peluang di pertahanan lawan dan naluri mencetak golnya juga tinggi. Zanadin Faris juga sempat mencetak 1 gol saat tampil di kualifikasi Piala Asia U20. Gol yang ia cetak lahir ke gawang Hong Kong saat Indonesia menang telak 4-1. Kedua, Muhammad Ferrari. Kedalaman skuad di Timnas Indonesia U20 patut diacungi jempol. Bahkan seorang pemain Muhammad Ferrari rajin mencetak gol meski berposisi sebagai pemain belakang. Seperti Zanadin Faris, pemain klub Persija Jakarta itu juga mencatat 1 gol di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Namun gol yang ia cetak lahir ke gawang Vietnam dan memastikan langkah Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Inilah pemain sekaligus seluruh permainan Timnas Indonesia U20 sejauh ini. Marcelino Ferdinand berhasil menjadi playmaker andalan dan tidak kalah produktif untuk urusan mencetak gol. Buktinya ia menjadi pencetak gol terbanyak untuk Timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia U20 bersama Hoki Caraka dan Rabani Tasnim dengan torehan 3 gol. Gelandang Persebaya Surabaya itu juga mencetak 1 gol dalam uji coba Timnas Indonesia U20 selama TC di Turki. Marcelino mencetak gol ke gawang Moldova U20 saat Indonesia menang 1-3. Incar menit bermain, Pratama Arhan rela dipinjamkan Tokyo Verdy. Penggawa Timnas Indonesia Pratama Arhan mengaku siap untuk dipinjamkan oleh Tokyo Verdy. Hal itu demi mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim keduanya berkarir di Liga Jepang. Pratama Arhan diketahui kesulitan menembus starting 11 Tokyo Verdy di G2 League 2022. Dia tercatat hanya bermain sekali dengan durasi 45 menit. Menit bermain Pratama Arhan jelas sangat mengkhawatirkan mengingat sebelum menerima pinangan Tokyo Verdy, dia merupakan bek sayap kiri andalan PSIS Semarang dan Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin jika situasi tak berubah, Pratama Arhan bakal mulai kehilangan kepercayaan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menit bermain diketahui jadi salah satu faktor krusial seorang pelatih memanggil pemain ke tim nasional. Karena itu Pratama Arhan menyadari bahwa dia harus bekerja lebih keras untuk musim depan.
Jika tidak bersama Tokyo Verdy, dia siap dipinjamkan ke tim lain untuk tujuan mendapat menit bermain lebih banyak. Terkait hanya tampil 45 menit musim lalu, Pratama Arhan mengaku sangat bersyukur alih-alih frustasi. Pasalnya dia mengetahui bahwa Liga Jepang adalah salah satu yang terbaik di Asia dengan persaingan yang sangat ketat. Saya sih bersyukur dapat kesempatan karena di sini liga salah satu terbaik di Asia. Selain itu, saya juga dapat masukan dari pelatih-pelatih, jadi memperbaiki penampilan lebih baik lagi. Tujuan saya itu ingin mendapat menit bermain lebih banyak lagi. Saya akan bekerja keras untuk itu, kata Pratama Arhan.